Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga sampai hari ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita ungkapkan dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin. Anak-anak yang Ustadzah banggakan, tidak terasa 10 hari pertama puasa Ramadan sudah kita lalui. Dan sekarang kita telah memasuki 10 hari kedua. Apa yang kita lakukan pada 10 hari pertama Ramadan sebaiknya jadi bahan evaluasi. Apakah kita layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya kita menjadi orang yang merugi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam satu sabda beliau, Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Agar puasa Ramadan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya umat Islam memperhatikan ibadahnya. Dalam 10 hari kedua Ramadan ini, setidaknya ada 3 amalan yang harus kita tingkatkan. Amalan pertama, meningkatkan sholat. Selain melaksanakan sholat wajib 5 waktu, Nabi sangat menganjurkan untuk meningkatkan ibadah sholat di bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud. Di bulan Ramadan, amalan sunnah diganjar pahala amalan fardu. Sedangkan amalan fardu di bulan Ramadan sama dengan pahala 70 pahala fardu di bulan lainnya. Kita harus terus bersemangat walaupun jamaah sholat tarawih semakin maju shafnya. Namun semangat ibadah kita haruslah tetap membara. Sedangkan amalan kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang solih dan solihah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang besar dan pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintainya, yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan didoakan
untuk naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Terlebih lagi, kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran. Amalan ketiga adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Setiap umat muslim dianjurkan untuk semakin memperbanyak sedekah, sebab sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Anasi qala qila ya Rasulullahi ayyus sadaqati afdalu qala sadaqatu Ramadan. Dari Anas radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Beliau pun menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Anak-anak yang Ustazah banggakan, Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk meningkatkan amal kebaikan dan amal soleh. Karena Allah memberi bonus pahala berlipat ganda pada bulan ini dibanding bulan lainnya. Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan, memperbanyak sholat sunnah dan ibadah sunnah lain, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Maka sudah seharusnya kita sebagai umatnya yang selalu berharap syafaatnya meniru amalan Rasulullah tersebut di bulan Ramadan. Anak-anak, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal dan kebajikan sebagai bekal di hari akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita mendapat barokah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.